Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Ramawato di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat dalam bentuk algoritma sederhana. Nah, di sini di pertemuan 4 kita akan mempelajari tentang algoritma sederhana. Nah, capaian-capaian perkuliahannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengenal permasalahan komputasional sederhana dengan algoritma sederhana yang umum digunakan. Oke, apa itu algoritma sederhana? Pertama nih, algoritma penjumlahan. Penjumlahan yang berkaitan dengan deret angka, kemudian biasanya deret angka tersebut kita implementasikan di sebuah list atau kita sebut sebagai array. Nah, contoh misalkan, ini sum dari nilai i sama dengan 0 hingga n, nilainya adalah xi. Nah, di mana berarti x0 ditambahkan dengan x1 ditambah dengan x2 sampai dengan ditambahkan ke xn. Misalkan nih, i-nya sama dengan 0, ini n berarti tak hingga ya, maksudnya sampai dengan batas maksimal n-nya berapa. Kemudian nilainya adalah 2 ditambah dengan x ke i. Berarti artinya apa? 2 ditambah dengan x ke 0 ditambah dengan 2 ditambah dengan x ke 1, dan seterusnya, hingga sampai ditambahkan dengan 2 tambah x ke n. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, di dalam sebuah bahasa pemrograman yang sekarang kita pakai, misalkan kita mempunyai sebuah list x. Nah, list itu kan sebenarnya sudah pernah diajarkan di semester 1 kemarin di mata kuliah dasar pemrograman ya. Nah, kita akan ulas kembali bagaimana caranya mereview terkait dengan list. Nah, di sini misalkan saya mempunyai list x, isinya adalah 12, 34, 23, 1, dan 3. Di mana indeksnya itu kita mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 buah list, dan indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 4. Nilai x-nya itu adalah 12, 34, 23, 1, dan 3. Oke, jika kita ingin menggunakan matematika, maka sum atau jumlah sama dengan x0 tambah x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Maka nilainya adalah sum dari nilai 12 ditambah 34 ditambah 23 ditambah 1 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 73. Nah, kalau pakai menggunakan rumus matematika sederhana, masih bisa ya. Tetapi, bisa enggak kalau misalkan nanti jumlah list atau array-nya itu mungkin 100 ataupun mungkin 1000? Bisa enggak menjumlahkan dalam bentuk seperti ini? Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menjumlahkan total tersebut? Oke. Nah, oleh karena itu di sini ada contoh notasi algoritma penjumlahan, tetapi ini salah ya. Kenapa kok salah? Misalkan di sini nih, jika diketahui judul penjumlahan, kemudian x adalah nilai dari 12, 34, 23, 1, 3. Nah, kemudian transversalnya i sampai dengan 0 sampai dengan panjang atau len ke x. Outputnya x0 tambah x1, x tambah x2 tambah x3 tambah x4. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya pertama, kenapa harus menggunakan perulangan? Nah, pertama kesalahannya itu. Kemudian yang kedua, jika langsung menghitung output menjadi benar, tetapi jika list x diinputkan oleh user dengan banyak sekali elemen, apakah akan dihitung manual? Nah, di sini ya kalau ini cuma 4 ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan ada 100 data, atau mungkin 1000 data, dan seterusnya. Apakah mau dihitung secara manual dengan menggunakan perulangan seperti ini? Pastinya akan kerepotan. Nah, solusinya adalah menggunakan variabel penampung. Apa itu variabel penampung? Contoh seperti ini. Jadi misalkan masih dalam bentuk list yang sama, kemudian indeksnya 0 sampai dengan 4, kemudian x-nya ini isinya ya sama ya Mas Yan ya. Kemudian kita membuat variabel penampung. Misalkan saya buat variabel penampungnya adalah s, di mana s harus kita inisialisasi atau kita berikan nilai awal, yaitu nilainya adalah 0. Maka nilai s sama dengan 0. Kenapa kok harus dikasih s sama dengan 0? Supaya standar defaultnya adalah nilai s itu 0. Terkadang kalau kita tidak buat nilai awal,
Jadi memori itu memberikan nilai sendiri. Misalkan nanti S ada yang 2, ada yang 10, ada yang 100 dan seterusnya. Dan kadang tiap komputer itu berbeda-beda. Nah, kalau kita kita seragamkan atau kita buat nilai awalnya, berarti nilai S sama dengan 0, maka seluruh S itu pasti 0. Kalau kita berganti komputer pasti juga nilainya tetap 0 kalau sudah kita buat inisialisasi. Nah, setelah kita melakukan inisialisasi, lakukan proses pembaruan nilai pada variabel X di setiap langkah algoritma. Bagaimana cara melakukan pembaharuannya? Berarti tinggal memberikan nilai dari S itu dimulai dari X ke 0. X ke 0 itu berapa? 12. Maka nilai 12 itu dimasukkan ke dalam nilai S. Kemudian perbarui nilai S tadi dengan merubah nilai S sebelumnya ditambah dengan nilai list X ke 0 atau indeks ke 0. Berarti kita buat rumusnya adalah S tanda panah ke kiri atau artinya adalah sama dengan ya. Di mana S adalah S plus X0. Nilai S plus X0 tadi dimasukkan ke dalam variabel S. Maka nilai sekarang S adalah 0 ditambah 12 yaitu 12. Maka dapat diinputkan nilainya S yang baru yaitu 12. Oke, sekarang S sudah 12. Nah, pindah ke indeks ke 1. Perbarui lagi, maka sekarang nilai S-nya adalah S plus X ke 1. Nah, berarti nilai S tadi sebelumnya berapa? Sebelumnya adalah 12. 12 ditambah dengan nilai X plus 1-nya berapa? 34. Maka hasilnya adalah 46. Ini ya, tadi ya, dapat nilai S yang baru yaitu 46. Seterusnya, sama, berarti nilai yang terbaru tadi berapa? Yang terakhir tadi berapa? 46. Ditambahkan dengan indeks berikutnya. Indeks berikutnya yaitu 23. Maka nanti nilai S adalah 69. Didapat dari mana? Rumusnya masih sama ya. S sama dengan S plus X ke I. I-nya itu berarti nanti counter terus ya. Maksudnya counter itu berarti bertambah atau increment ya. Bertambah terus. Misalkan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus lanjut lagi. Nilai S tadi sudah 69. Ininya berganti menjadi X ke I-nya adalah 3. Maka S sama dengan S plus X ke 3. Maka 69 ditambah dengan 1 yaitu hasilnya adalah 70. Maka nilai S-nya tadi yang terbaru adalah 70. Oke, kalau sudah, yang terakhir sendiri, S-nya sudah 70, kemudian rumusnya masih sama, S plus X 4, kemudian nilai S tadi adalah 70 plus 3, yaitu 73. Dapat nilai S-nya tadi yaitu 73. Nah, nilai S yang terakhir tadi yang merupakan sebagai solusi. Sehingga hasil akhir dari penjumlahan elemen list X tadi yaitu 73. Jadi, rekap penjumlahannya tadi seperti ini ya. Jadi, langkah pertama tadi S-nya adalah S plus X0. Langkah kedua tadi S sama dengan SX plus 1. Dan seterusnya sampai dengan langkah terakhir yaitu S sama dengan S plus X4. Nah, jika angka indeks yang berwarna merah ini tadi, 0, 1, 2, 3, 4 ini, diganti dengan sebuah variabel yang dapat diulang-ulang, misalkan kita sebut sebagai nilai dari I. Maka sederhananya adalah di dalam perulangan akan dilakukan ekspresi sebagai berikut, di mana rumusnya adalah S, tanda panah ke kiri, S plus X ke I, di mana I itu adalah indeks yang melakukan perulangan tadi secara increment. Berarti bertambah ya, dimulai dari X, I-nya sama dengan 0 sampai dengan I-nya sama dengan 4. Atau banyak bilangannya, atau banyak list-nya, atau banyak array-nya. Oke, jadi notasi algoritma penjumlahan tadi yang betul adalah seperti ini. Jadi misalkan ada diketahui kamus. Kamusnya adalah X. X-nya berupa list. Kemudian isinya adalah 12, 34, 23, 13. List dari integer. Kemudian S-nya kita definisikan sebagai 0. Kita inisialisasi ya. Sebagai apa? Sebagai variabel penampung bertipe data integer. Kemudian algoritmanya. Nah, ini adalah perulangannya I
transversalnya dimulai dari 0 hingga panjang X. Nah, setelah panjang X, maka rumusnya adalah S sama dengan S plus X ke I. I itu adalah merupakan perulangannya. Dimulai dari 0 sampai dengan panjang X-nya. Misalkan kalau X-nya itu adalah 10, ya berarti nanti 0 sampai 10. Kemudian kalau misalkan 100 ya 100 dan seterusnya. Kemudian outputkan nilai dari S tadi berapa. Nah, deskripsinya di sini berarti dengan variabel penampung tidak terbatas oleh list X yang ada nilainya yang sudah ditentukan. Kemudian X yang diinputkan oleh si user tadi. Jadi nilai X tadi tidak terbatas. Tidak terbatas itu maksudnya bisa 1, bisa 2, bisa 50, bisa 100, bisa 1000, dan seterusnya. Jadi, sesuai dengan keinginan user yang akan menginputkan data. Contoh seperti ini. Misalkan nih, saya ingin menginputkan nilai satu kelas di mata kuliah algoritma pemrograman ini ya. Misalkan nih, ada yang kelasnya saya itu 40, ada yang cuma 38, ada yang 35, dan seterusnya. Nah, kalau ingin menentukan jumlah seperti itu kan juga beda-beda ya. Ada yang 40, ada yang 38, ada yang 35, ada yang 30 mungkin ya. Jadi, X itu nanti fleksibel. Bisa diinputkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian, lanjut lagi. Kalau ini tadi sudah jelas ya. Terkait dengan array, kemudian penjumlahan terhadap array tadi. Yang nantinya kita buat rumusnya seperti ini. Ya, nanti akan kita ulas di programnya atau di codingnya. Nanti akan saya ulas kembali. Kemudian, saya lanjutkan. Di sini adalah algoritma pertukaran dua buah variabel. Misalkan nih, saya memiliki nilai A. A itu adalah sama dengan 10. B-nya sama dengan 5. Bagaimana caranya agar A itu menjadi 5 dan B menjadi 10? Berarti kan ditukarkan ya. Nah, ditukarkan itu bisa dengan berbagai cara. Solusinya, pertama kita bisa menggunakan aritmatik. Terbatas untuk variabel yang tipe datanya adalah numerik. Kemudian kita bisa menggunakan operasi XOR atau exclusive OR, atau kita bisa menggunakan variabel penampung. Oke, langkah yang pertama terlebih dahulu. Jika saya mempunyai nilai A sama dengan 10 dan B sama dengan 5, bagaimanakah supaya A itu sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Caranya adalah A sama dengan A plus B, kemudian B sama dengan A dikurangi B, kemudian A sama dengan A kurangi B. Nanti pasti muncul. Jadi misalkan nilai A tadi, yaitu nilai A ditambahkan dengan nilai B. Maka total sekarang nilai A-nya adalah 15. Nah, nilai B itu adalah nilai dari A yang sekarang, berarti A yang 15 tadi, dikurangi dengan nilai B. Maka menjadi 10. Dan nilai A itu berarti nilai A yang tadinya sebelumnya itu, yaitu 15, dikurangi nilai apa? B yang sekarang. B yang sekarang yaitu 10. Berarti 15 kurang 10 sama dengan 5. Nah, sekarang ini yang dimasukkan ke dalam variabel-variabel yang di depannya tadi. Misalkan ada pertanyaan, Pak, di sini A sama dengan 15, di sini A sama dengan 5. Maka nilai A-nya itu berapa tuh Pak sekarang? Ada yang bisa jawab kah? Nah, kalau ada struktur prosedural seperti ini, maka nilai A itu yang diambil, atau yang nilai A yang terakhir, itu adalah nilai A yang terbawah atau yang terakhir ini di sini. Kenapa? Karena ini nanti ke-replace. Sama seperti gambarannya ketika saya mempunyai file dokumen, misalkan dalam bentuk MS Word misalkan ya. Saya memberikan nama a.doc. Nah, isinya adalah tugas saya di mata kuliah algoritma pemrograman. Kemudian saya membuat file yang sama a.doc, kemudian saya isi kosongan dulu. Tidak ada dokumen, tidak ada isinya sama sekali. File kosongan, tetapi saya buat a.doc di folder yang sama. Gambarannya seperti itu. Apa yang terjadi?
file yang tadi a.doc yang isinya adalah penugasan algoritma tadi ketumpuk atau terreplace dengan a.doc yang masih kosongan tadi. Pak, berarti yang tadi gimana, Pak? Ya sudah. Maksudnya ya sudah gimana? Ya sudah, berarti hilang atau otomatis terreplace. Seperti itu gambarannya. Jadi nilai A tadi berarti A ini 15, terus yang ini A5, 15-nya kemana? 15-nya adalah terreplace dengan nilai 5 tadi yang terakhir. Itu yang kita pakai berarti yang terakhir. Kira-kira gambaran seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan XOR swap. Ide dasarnya adalah menerjemahkan nilai ke dalam bentuk biner. Biner itu berarti 0, 1, 0, 1, dan seterusnya ya. Kemudian, lakukan operasi XOR. Contoh, X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Maka, X sama dengan X pangkat Y, kemudian X sama dengan X pangkat Y lagi, dan seterusnya ya. Nah, ini, atau kita sebut sebagai XOR-nya. Nah, nilai X di sini dan Y di sini, kita XOR-kan. Seperti itu. Jadi, nilai yang tadinya 1010 di X menjadi 1010 tetapi nilainya di Y. Atau nilai Y-nya yang 0011 kita XOR-kan lagi, kemudian baru masuk ke X. Begitulah proses untuk XOR. Nah, yang kita pakai sekarang adalah yang ini. Menggunakan variabel penampung atau umum, di mana membuat variabel dummy sebagai variabel penampung. Contoh, untuk menukar X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3, solusinya adalah kita membentuk variabel penampung, yaitu namanya adalah temp atau temporary. Kita singkat ya, kalau temporary kan terlalu panjang. Kita singkat temp, kemudian nilai temporary tadi itu didapatkan dari nilai X. Berarti X ini tadi nilainya dimasukkan ke dalam variabel temporary. Berarti nilai temporary-nya sekarang 10, X-nya 10, Y-nya 3. Dalam baris ini ya. Kemudian, nilai X dimasukkan nilai Y. Berarti nilai Y tadi pindah ke nilai X. Berarti nilai temporary tadi 10. Nilai X sekarang sudah berubah menjadi 3. Kemudian nilai Y juga 3. Nah, sekarang nilai Y-nya gimana? Nilai Y-nya itu dimasukkan dari nilai temporary. Temporary-nya tadi berapa? 10. Maka Y-nya sekarang nilainya adalah 10. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi X-nya tadi sudah berubah menjadi 3, Y-nya tadi sudah berubah menjadi 10. Pak, nasibnya temporary gimana, Pak? Ya sudah, kan kita tidak menampilkan nilai dari temporary-nya. Lah, temporary nilainya berapa? Berarti temporary masih nilainya adalah 10, karena tidak di-replace ya. Nilainya tadi 10 didapat dari mana? Didapat dari X sebelumnya, X dari nilai awal tadi di sini. Oke, temporary masih nilainya 10, X-nya tadi adalah 3, Y-nya adalah 10. Nah, ini yang ditampilkan adalah nilai dari X dan nilai dari Y saja. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu untuk swap swap bilangan atau swap nilai dari sebuah variabel. Oke. Oke, ini untuk referensinya kita masih menggunakan Lim Ingriani dari Diktat Pemrograman Prosedural dan Fungsional Informatika dari ITB tahun 2007, kemudian juga ada Bjarne Stordrup dari tahun 2014. Dia menggunakan programming Principle and Practice using C++, second edition, kemudian ada Edison Wesley Professional, dan pendukungnya ada dua, yaitu Introduction to Computer Science and Programming in Python, kemudian juga ada Introduction to Computer Science and Programming MIT. Nah, ini yang kita pakai. Jadi, referensi tersebut juga silahkan bisa kalian tambahkan atau bisa kalian olah lagi. Boleh menggunakan referensi yang lain pun juga boleh, silahkan. Oke, gitu dulu dari saya. Jika nanti ada kesalahan-kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Kemudian untuk berikutnya nanti saya akan menambahkan terkait dengan bagaimana cara membuat array atau list dan menjumlahkan nilai dari array atau list tadi. Oke,
Saya cukupkan sekian dulu, nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Oke, see you semuanya. Thanks for watching.